Nah, hari ini justru kami ingin mengabarkan kepada seluruh rakyat, saudara Sylvester Matutina, kami sebut dia dengan sebutan terdakwa Sylvester Matutina, ini sebenarnya sudah terpidana 1 tahun 6 bulan di Kasasi Mahkamah Agung tahun 2019 yang lalu. Orang ini sudah berstatus terpidana. 2018 tersebut mengenai lama pidana dijatuhkan kepada terdakwa menjadi penjara 1 tahun 6 bulan. Orang tersebut ternyata sudah menjadi narapidana tetapi belum melaksanakan daripada hukumannya tersebut. Ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan media yang hari ini telah memenuhi undangan kami, dan ini juga penting yang disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan kami untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan bukan sekedar menang-menangan. Sekali lagi, perjuangan kita bukan sekedar menang-menangan. Kalau sekedar mencari kemenangan, tentu kekuasaan apapun caranya pasti akan memenangkan. Atau setidaknya orang yang walaupun sudah tidak punya kekuasaan tapi de facto punya akses penuh kepada kekuasaan, tentu dia bisa mengendalikan keputusan. Tapi hari ini kami datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka untuk menanyakan sekaligus meminta. Meminta apa? Menanyakan apa? Pertama menanyakan dan sekaligus meminta tentang eksekusi putusan perkara kasasi Mahkamah Agung Indonesia perkara nomor 297 ya 287 Kapit 2019 atas terpidana Sylvester Matutina. Kita ketahui bahwa Sylvester Matutina ini adalah ketua Solidaritas Merah Putih atau Solmed yang juga merupakan pendukung die-hardnya Saudara Joko Widodo, yang dalam setiap pernyataan di media itu sering mengeluarkan tindakan dan juga perkataan yang provokatif, penuh ancaman, dan bahkan sering menyebut klien kami, baik Pak Roy Suryo ataupun Bu Kurnia itu dengan statement stigma, oh Anda pasti tersangka, Anda pasti jadi narapidana, Anda pasti masuk penjara begitu. Padahal sesuai dengan norma hukum, kita harus menghormati namanya asas praduga tidak bersalah, presumption of innocent. Sampai hari ini klien kami ya Pak Roy Suryo, Rismon Sianipar dan yang lainnya itu statusnya baru terlapor. Ya, sekali lagi baru terlapor. Bahkan kalaupun sudah divonis tingkat pertama pun tidak boleh dianggap bersalah. Karena asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent itu maknanya adalah setiap orang harus dianggap tidak bersalah kecuali atas adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baru kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pengadilan tingkat kasasi Mahkamah Agung, judex juris, itu bisa dikatakan oh orang ini salah. Nah, hari ini justru kami ingin mengabarkan kepada seluruh rakyat, saudara Sylvester Matutina, kami sebut dia dengan sebutan terdakwa Sylvester Matutina, ini sebenarnya sudah terpidana 1 tahun 6 bulan di Kasasi Mahkamah Agung tahun 2019 yang lalu. Kasus apa? Sebenarnya perkara pertama itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 ya, Pit garing 2018. Dia divonis bersalah, kemudian mengajukan banding di 297 Pit 2018 juga. Lalu terakhir mengajukan kasasi dengan perkara 287 Kapit 2019 begitu. Apa vonisnya? Vonisnya saudara Sylvester Matutina ya dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP, di mana majelis hakim di tingkat judex juris Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan, ditambah ya dari 1 tahun menjadi 1 tahun setengah atau 1 tahun 6 bulan. Dan kami mendapatkan informasi dari sejumlah pihak sampai hari ini vonis atau putusan Mahkamah Agung itu belum dieksekusi. Luar biasa. Harusnya yang masuk penjara itu Sylvester Matutina, karena dia sudah divonis dan sudah inkrah. Walaupun Sylvester mengajukan PK, tapi PK ini tidak menghalangi eksekusi putusan kasasi. Dan memang kami mendengar informasi bahwa Pak JK selaku pihak yang difitnah kabarnya sudah memberikan maaf. Tetapi kalau pemberian maaf itu dilakukan setelah ada putusan, ini adalah kebaikan Pak JK dan keluarga. Ya, kita apresiasi Pak JK dan keluarga memaafkan. Tetapi pidana ini tetap harus dijalankan. Kecuali saudara Sylvester Matutina meminta maaf saat ada laporan,
lalu laporan dicabut, maka case close. Ini sudah inkrah. Tidak boleh kerja-kerja dari aparat penegak hukum, dari tingkat penyidik, jaksa penuntut umum, sampai pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding hingga kasasi Mahkamah Agung, dinihilkan karena tidak dieksekusi. Tujuan dari proses itu kan dalam rangka mendapat putusan. Udah ada putusan ya harus dieksekusi. Makanya kami tadi ingin meminta informasi sekaligus meminta, kalau memang belum dieksekusi, harusnya dieksekusi. Karena ternyata saudara Sylvester Matutina secara material hari ini telah mengulangi tindakan yang sama, apa, gemar memfitnah. Kemarin klien kami difitnah apa? Katanya ada bohir, dia ajak mengucapkan janji oleh Pak Roy, tidak berani. Kemudian ikut-ikutan saudara Joko Widodo memfitnah ada orang besar di balik perjuangan ini. Bahkan disebut ada partai biru, tapi tidak pernah sebut nama, tidak sebut merek. Jadi kayaknya memang pendukung Jokowi kurang lebih hampir sama dengan saudara Joko Widodo, gemar memfitnah. Ya, kalau enggak gemar memfitnah, sudah tunjuk aja siapa orang besarnya begitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah apa? Menghilangkan fitnah-fitnah ini di ruang publik dengan cara apa? Orang yang sudah terbukti melakukan fitnah diberi vonis 1,5 tahun ya dieksekusi. Biar saudara Sylvester di penjara bisa muhasabah, merenung. Oh, ternyata aku ini tukang fitnah. Oh, ternyata 1,5 tahun ini aku harus evaluasi diri. Gak boleh dong memfitnah, apalagi memfitnah Pak JK. Gak boleh dong memfitnah, apalagi memfitnah rakyat sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran keadilan, mengungkap ijazah palsu. Ini yang harus segera dilakukan. Jangan selalu kami diminta taat hukum, hormati hukum. Kami tidak pernah melawan hukum, kami tidak pernah tidak percaya pada hukum, tetapi kami mengoreksi manakala ada proses prosedur dan tahapan proses penegakan hukum itu bermasalah. Kan itu tidak pernah kami menyatakan, oh tidak percaya sama hukum. Enggak, karena hukum itu kita percaya, tapi proses penegakannya itu yang kita koreksi. Kalau misalnya ada barang bukti cuma fotokopi, sekali lagi cuma fotokopi, sekali lagi apa? Fotokopi, tapi bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, ini pasti ada masalah. Lalu kami menghimbau, walaupun kami tidak bisa memerintah ya, karena kita kan sejawat sama dengan rekan-rekan media. Kami menghimbau kepada rekan-rekan media untuk tidak lagi mengundang saudara terpidana Sylvester Matutina ini. Kenapa? Karena tidak layak orang yang sudah divonis mengedarkan fitnah masih diberi ruang publik. Tetapi kalau memang masih mengundang, mohon maaf kami harus ambil sikap. Manakala media mengundang Sylvester Matutina sebagai salah satu narsum, kemudian mengundang dari kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kami mohon maaf, kami menyatakan keberatan dan tidak akan hadir di undangan media yang menghadirkan saudara terdakwa terpidana Sylvester Matutina. Baik, itu pengantar dari saya, dan untuk lebih jelas apa yang kami sampaikan kepada Kejari, mohon rekan Mulyadi untuk membacakan surat yang kami kirim. Silakan Pak Mul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, perihal permohonan informasi dan pelaksanaan eksekusi putusan kasasi nomor 18 K garis miring PDE garis miring 2019 atas nama terdakwa Sylvester Matutina dengan hormat untuk dan atas nama klien kami Mas Suryo Notoni Rojo dan kawan-kawan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus terlampir sehubungan telah diputuskan perkara kasasi dengan nomor perkara 287 K garis miring PDIT dan garis miring 2019 atas nama terdakwa Sylvester Matutina yang telah diputus pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa amar putusan perkara kasasi dengan nomor perkara 287 K PDE Dan seterusnya 2019 telah menyatakan mengadili menolak permohonan kasasi 1 terdakwa Sylvester
Matutina dengan permohonan kasasi. 2. Penuntutan umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 PD 2018 PT DKI tanggal 29 Oktober 2018 yang diputus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 PID 2018 Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2018 tersebut mengenai lama pidana dijatuhkan kepada terdakwa menjadi penjara 1 tahun 6 bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara pada tingkat kasasi sebesar 2.500 ribu rupiah. 2.500 rupiah. 2. Bahwa dasar pertimbangan putusan kasasi nomor 287 K/PID 2019 tanggal 20 Mei 2019 dan seterusnya bahwa yang hitamnya itu dipasang. Bahwa Silverter Matutina telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan fitnah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 311 KUHP. Bahwa putusan kasasi nomor 287 PID 2019 hingga saat ini menurut sebagai sumber informasi yang kami terima belum pernah dilakukan eksekusi terhadap terdakwa Silverter Matutina. 2. Termasuk mengeluarkan ujaran berulang kepada provokasi dan ancaman melanggar atas praduga tidak bersalah person innocent dengan menyatakan klien kami menjadi tersangka dalam masuk penjara. 5. Bahwa melalui jumlah pernyataan terdakwa Silverter Matutina bernada fitnah, ancaman terbukti dalam bahwa terdakwa Silverter Matutina mengulangi perbuatan yang notabene menjadi pertimbangan putusan perkara kasasi nomor 87 PID 2019 tanggal 20 Mei 2019. Junto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 PID 2018 PT DKI tanggal 29 Oktober 2018. Putusan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 100 PID B/2018 PN Jakarta Selatan tanggal 30 2018 tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana kami kemukakan di atas, mohon kiranya yang terhormat pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut umum dan pelaksana eksekusi berkenanan memberikan klarifikasi sekaligus segera melaksanakan putusan EKO jika memang belum dieksekusi. Mengingat putusan kasasi 287 K/PID 2019 tanggal 20 Mei 2019 adalah putus yang telah berkekuatan hukum tetap ingkrah van Gezik yang harus segera dilaksanakan dan tidak bisa dihalangi meskipun ada upaya hukum peninjauan kembali. Itulah dari tim advokasi kriminalisasi akademisi dan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami tegaskan, mulanya kami ingin beraudiensi, tetapi memang harus ada penjadwalan dan informasi terlebih dahulu. Lalu surat itu sudah kami serahkan dan sudah mendapat tanda terima di 31 Juli 2025 hari ini ya. Nah itu dari kami tim advokasi. Sekarang kami mohon dari klien kami yang pertama Pak Roy Suryo untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Pak Roy. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah kita semua berada di halaman Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sangat indah ini, dan di belakang kita berdiri patung Dewi Keadilan yang insya Allah akan memberikan keadilan untuk semuanya. Kenapa saya menyampaikan insya Allah menghadirkan keadilan untuk semuanya? Karena berkali-kali orang yang namanya Silverter Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti
bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget, ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 218 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun ya tadi sampaikan juga oleh Pak Kosinudin, kami mendengar yang bersangkutan melakukan lobby-lobby atau bahkan mencari maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan tentu akan memberikan maaf, tapi maaf apapun itu tidak mengurangi, ya, eksekusi yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah tadi sudah disampaikan juga, kami memohon kepada seluruh media, ya, baik mainstream maupun media-media independen atau YouTuber, ya, orang ini sudah berstatus terpidana. Jadi seharusnya tidak lagi dibiarkan bisa berkoar-koar mengumbar statement-statement, apalagi statement yang kemudian memfitnah kami semua. Saya, Bu Kurnia Triwiyani, dan juga di sini ada juga Pak Resmond Nasiolan Sianipar dan yang lain-lain yang menjadi klien dari kuasa hukum kami semua. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada awak media nanti atau kepada media, andai kata bisa sama-sama mematuhi, ya, atau menghormati etika untuk tidak lagi menampilkan terpidana yang seharusnya dieksekusi, ya, gitu. Kalau dia sudah menjalankan nggak apa-apa, ya, artinya dia sudah bertanggung jawab. Tapi kalau dia belum menjalankan itu harus dieksekusi. Sekaligus kami nitip pesan kepada para senior kami, ya, para purnawirawan TNI Polri, kalau Anda mau mencari Sylvester Matutina, ya, silahkan Bapak-bapak juga melihatnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan mungkin nanti ikut mendorong terlaksanakannya eksekusi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedar informasi, yang kena fitnah saudara terdakwa terpidana Sylvester Matutina ini bukan hanya klien kami, Pak Roy Suryo, ya, Pak Resmond, Bu Kurnia, dan yang lain, tetapi juga termasuk Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Beliau mantan Danjen Kopassus pun kena fitnah dan itu diumbar secara terbuka tanpa rasa malu, seolah-olah Republik ini sudah mempunyainya terpidana ini saja begitu. Baik, selanjutnya pernyataan dari klien kami, Bu Kurnia, silakan, Bu. Enggak, biar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya, bahwa ketaatan hukum atau law obedience itu adalah kepatuhan kepada ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku. Berlaku bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat dan tanpa membeda-bedakan, ya, sebagaimana pasal 27 ayat 1 pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. Ya, mengapa penting? Karena itu untuk ketertiban, keamanan, dan keadilan, ya. Nah, oleh karena itu siapapun juga, bahkan termasuk orang yang sedang disebutkan pada hari ini, yaitu Sylvester Matutina, tidak boleh lari daripada hukum yang sudah melekat kepadanya, suatu hukuman kepadanya, ya. Nah, kami mengatakan Dewi Keadilan di belakang itu ditutup matanya. Mengapa ditutup? Sambil memegang timbangan, ya. Itu menandakan bahwa hukum tidak pandang bulu kepada siapapun. Dalam satu acara TV tadi malam, kami mengatakan bahwa ini pertarungan antara orang kuat dan orang lemah, ya. Dan itu faktanya demikian. Orang kuat tersebut dengan sangat bebasnya menyatakan kepada kami, menunjuk hidung kami yang jelas-jelas. Polisi saja berhati-hati untuk menentukan status kami dengan mengatakan bahwa calon terpidana, calon tersangka, dan segala macam. Mereka luar biasa tidak mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu sangat berpengaruh bagi kami, keluarga kami, dan masyarakat kami, ya. Ini menyangkut soal, katakanlah, sikap orang terhadap kami dan segala macam. Nah, oleh karena itu saya kira tempatnya tepat, ya, bahwa kami tidak menuduh, tapi yang kami ketahui sumber yang memberitahukan bahwa orang tersebut ternyata sudah menjadi narapidana tetapi belum melaksanakan daripada hukumannya tersebut. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada disparitas. Jika keputusan nomor 100 di tingkat pengadilan negeri, keputusan nomor 297 di tingkat pengadilan tinggi, dan keputusan 287 yang tidak lain adalah inkrah van gewis,
segera laksanakan. Tunggu apa lagi ya, supaya tidak berkeliaran menyampaikan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan, karena ini berarti tidak ada efek jerah bagi orang yang bersangkutan ya. Oleh karena itu kami mengharapkan kejaksaan bersikaplah sebagai seorang penegak hukum di mana kita integrated criminal justice system. Demikian, semoga bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tambahan dari saya bahwa sebelumnya saya sempat menyebut saudara Sylvester Matutina ini lebih kesatria daripada saudara Joko Widodo. Kenapa? Karena saudara Joko Widodo melaporkan orang memfitnah, mencemarkan, dia merasa dihinakan sehina-hinanya, merasa direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi begitu muncul nama 12 orang terlapor, dia buang badan. Dia menyatakan, saya hanya melaporkan peristiwa dugaan pidana. Saya tidak melaporkan orang. Tetapi saudara Mas Sylvester ini cukup berani. Dia kesatria tunjuk hidung. Yang dia laporkan adalah Roy Suryo, ya. Kemudian Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasma dan seterusnya. Karena itu sekarang saya tantang saudara Sylvester Matutina untuk bersikap kesatria dengan cara apa? Dengan melakukan eksekusi tanpa menunggu perintah dari jaksa. Jadi saudara kalau kesatria datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, temui Pak Kajari, kemudian jaksa pidana umum, Pak, saya ini terpidana, silahkan dieksekusi. Itu baru kesatria ya. Jangan ngumpet. Semalam sebenarnya saya menunggu saudara Sylvester hadir di suara rakyat bersuara, tetapi kok ngilang gitu loh. Jadi hati-hati, jangan kabur nih ya. Jadi kalau ngilangnya jangan sampai bukan tidak kesatria, bahkan kami khawatir kabur. Karena itu untuk ngilang cepat sekali terdeteksi yang bersangkutan ada di Batam. Jadi saya minta juga kejaksaan segera keluarkan, terbitkan surat cekal ya, biar dia nggak lari ke luar negeri ya, dicekal. Itu. Dan yang paling penting lagi, saya menegaskan bahwa perjuangan kita terkait jasa palsu ini tetap berlanjut, dan sekali lagi ini menambah satu insentif perjuangan bahwa ternyata rata-rata pembela ijazah palsu itu orangnya bermasalah. Kami sedang kumpulkan data-data lain bagi pendukung-pendukung ijazah palsu yang lainnya yang pada saat dan waktu yang telah kami nilai layak, kami akan juga ungkap lagi. Dan kami himbau pada Bapak-bapak, rekan-rekan purnawirawan TNI, baik yang di level menengah bawah termasuk para jenderal, mohon kalau ingin segera melakukan tindakan eksekusi, bantu dengan cara datang ke Kejari Jakarta Selatan dan minta kepada Pak Kajari untuk segera melaksanakan eksekusi terhadap saudara Sylvester Matutina. Itu saja. Dan ada lain yang mau disampaikan dari tim hukum? Ada? ARM ada yang mau nyampein? Iya, silakan. Mama. Silakan. Aku geser ya kalau Mama. Aku agak geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan statusnya Sylvester ini sebetulnya harusnya dia tempatnya bukan bersama dengan kita ya. Tetapi sampai dia bersama dengan kita itu harusnya kita curigai ini siapa dalangnya, siapa orang besarnya. Kan gitu ya, bisa begitu ya. Jadi memang harusnya Sylvester itu, saudara Sylvester itu memang selayaknya harus cepat ditangkap dan tempatnya bukan bersama kita, tapi ada di tahanan. Begitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ada? Bagus mungkin mau update? Bagus dari FDI. Ya, dari diaspora. Warahmatullahi wabarakatuh. Update dari diaspora ya. Ya, saya Gus Yunanto, Sekjen Forum Diaspora Indonesia. Kami mendukung 12 aktivis, termasuk turunannya, derivasinya dalam konteks ini adalah terhadap Sylvester Matutina. Gentle saja, sebelum Anda kami follow up untuk kami globalkan di luar negeri. Karena sekarang ini teman-teman media dan jurnalis, YouTuber, kasus ijazah palsu dengan turunannya sudah masuk di Amerika, dan seorang senator dari California sudah menyampaikan pendapatnya merespons surat kami, namanya Alex Padilla. Kami sudah berkoresponden. Bukan saudaranya di Salvadila. Lain. Nah, kata Mas Hersu Beno Arif ya, Hersu Beno Arif, jangan main-main kalau udah sampai ke taraf global internasional. Kami juga nggak main-main, tapi kami berdasarkan dari saintis.
Dasar dari penelitian. Ya. Ya, bukan pakai otot tapi pakai otak. Kami kerja pakai otak, tidak pakai otot. Semuanya serba berdasarkan pengetahuan dan hukum. Barangkali itu Om Sylvester, Anda, ya kita hormati dia ya. Om Ganteng, Om Ganteng. Ganteng lah, masa cantik. Jadi Anda serahkan diri saja supaya selesai persoalannya. Itu saja. Nah, Satria kan? Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya. Bu Mary mau nambahin? Dikit aja. Ya, dikit. Harus. Ini pejuang kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, menuntut akan tegaknya hukum di Indonesia. Jadi apabila seseorang sudah dinyatakan terpidana, harusnya jangan berkeliaran di luar, apalagi dia menuduh-nuduh. Memang sih kalau dia di TV itu luar biasa ya, seolah-olah dia sangat punya kuasa. Saya ingat selalu kata-kata dia, kalian tuh gak ada apa-apanya. Itu pernyataan dia. Ternyata dia yang punya apa-apa di sini rupanya. Jadi kami minta Anda harus taat hukum sama seperti kami ya, yang benar-benar menjaga keteraturan hukum. Karena kami pasti akan disenggol oleh senior-senior kami ketika kami melakukan satu kesalahan, betul ya? Betul. Jadi di dalam negara kita yang negara hukum, sama-sama kita patuhi dan sama-sama kita ikuti bagaimana runut permasalahan ini. Cuman untuk Anda khusus, karena Anda sudah terpidana, tolong patuhi hukum ini dan segera menyerahkan diri di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Mewakili kuasa hukum kami, Pak Ahmad Kosinudin, Pak Mulyadi, Pak Ismar dan kawan-kawan, mewakili juga Bu Kurnia Triwani, kami mengatakan terima kasih kepada awak media, dan sekali lagi di halaman yang ada patung Dewi Keadilan ini, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hukum Indonesia segera bisa ditegakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.